Selamat datang di tutorial panduan penggunaan Proxmox dan juga VMware. Paling perkenalkan dulu, ya Luciano Medunarta, dan anggota kelompoknya ada Alexander Ivan Gumilang dan juga Charlie Lutfian. Nah, aku bakal jelasin mendalam untuk Proxmox, tapi sebelum kita mulai menjelaskan Proxmox, aku bakal jelasin dari virtual machine dulu, gitu ya. Nanti kita bakal pakai virtual machine untuk membantu kita pasang Proxmox, gitu. Oke, jadi virtual machine itu apa? Virtual machine merupakan perangkat lunak yang memungkinkan kita menjalankan sistem operasi di dalam sistem operasi lain, gitu ya. Nah, nanti kita bakal pakai VM ini untuk pasang Proxmox gitu. Kira-kira gitu. Lalu paling ini ya di VM atau virtual machine itu dia terdiri dari 5 layer. Yang pertama ada host hardware, host operating system, hypervisor, nanti ada duplikat VM-nya. Nah, dalam duplikat VM nanti ada case OS sama app sendiri. Nah, buat cara kerjanya sendiri gimana? Paling aku mulai dari yang paling bawah. Yang pertama ada host hardware. Itu nanti perangkat fisik, ya perangkat fisik nanti semua komponen kayak CPU, RAM dan penyimpanan tuh nanti itu di host hardware. Lalu yang kedua ada host operating system. Itu sistem operasi yang berjalan langsung di atas perangkat kerasnya. Jadi ini nanti sumber daya yang menyediakan lingkungan untuk hypervisornya. Nah, hypervisornya ini aku jelasin, dia tuh perangkat lunak yang menginginkan pembuatan dan pengelolaan virtual machine. Oke, nanti kita bakal pakai tools yang namanya VM Workstation sebagai hypervisor ini. Nah, setelah kita punya 3 komponen yang dasar lengkap ini, sekarang kita lanjut ke VM-VM-nya gitu. Nah, di VM-VM-nya itu nanti misalnya ada setiap VM itu pasti punya GSOS gitu. Nah, GSOS itu apa? GSOS itu sistem operasi yang berjalan di dalam setiap VM. Jadi, kalau kita bandingin sama OS yang host operating itu nanti berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita host operating sistemnya itu Windows, nanti di masing-masing VM itu kita bisa punya yang beda-beda gitu, bisa Linux dan lain sebagainya gitu. Nah, terus atasnya lagi itu ada app, itu app yang berjalan, aplikasi yang berjalan di dalam CaseOS gitu. Oke, sekarang aku lanjut ke Proxmox gitu ya. Nah, nanti pas aku jalan Proxmox itu aku bakal pakai bantuan VM ya. Jadi aku nggak pure Proxmox dari eh, sebagai base OS-nya. Cuma aku bakal pakai VM buat jalanin Proxmox. Nah, sebelum aku jelasin detailnya, Proxmox ini apa? Proxmox ini merupakan platform virtualisasi open source yang mendukung KVM atau kernel based virtual machine dan LSC untuk kontainer, gitu ya. Nah, bedanya paling keunggulan ya. Keunggulan Proxmox ini apa? Keunggulan Proxmox ini dia pertama open source, ya, terbuka untuk modifikasi dan pengembangan lagi. Terus clustering itu nanti bisa grouping atau kita bisa manage server banyak. Terus terakhir fiturnya lengkap gitu ya. Itu sih. Nah, paling nanti kita langsung masuk aja di cara kerjanya. Seperti yang tadi aku bilang, itu nanti kan Proxmox ini bisa buat grouping ya. Kita grouping server dan VM gitu. Di sini kalau kalian lihat, di sini ada VM juga nih, ya. Sama kayak ada VM, cuma paling bedanya di bawahnya. Di sini ada Kemu gitu ya. Nah, Kemu ini apa? Kemu ini perangkat lunak yang mengolah virtual machine gitu ya, pembuatan virtual machine. Terus di sini ada Linux kernel gitu. Nah, Linux kernel ini apa? Dia tuh memiliki KVM sama LXC. Yang tadi saya bilang, itu KVM-nya buat bikin virtual machine ya. Sama ada LXC buat nyimpen kontainer gitu. Jadi dia setara hypervisornya gitu lah ya. Terus di sampingnya ada kontainer ya. Di sini ada kontainer. Nah, kontainer ini sama kayak VM. Cuma bedanya dia berjalan di environment gitu ya. Jadi kayak OS-nya dia nggak punya case OS, tetapi dia ngikutin OS dari Linux kernelnya gitu. Jadi lebih cepat lah ya. Gampangannya kayak gitu. Dan di kontainer dia juga bisa punya app yang berjalan, eh, dia berjalan pakai OS-nya Linux gitu. Linux kernel. Terus di Proxmox punya apa lagi? Dia menyediakan layanan untuk manajemen dan pemantauan gitu. Dan terakhir itu ada user tools. Jadi ada Proxmox menyediakan alat untuk penggunanya gitu ya. Ngatur firewall atau manage servernya gitu. Nah, ini buat perbedaan ya. Kenapa kita pakai VM dan pakai Proxmox gitu. Kayak paling fleksibilitas gitu ya. Nah, ini OS, kalau VM itu menjalankan berbagai OS di satu perangkat keras. Dan di Proxmox juga. Tapi dia bisa pakai kontainer gitu ya. Keuntungannya itu gitu. Terus manajemen terpusat. Jadi untuk VM sendiri, kalau misalnya kita mau nge-manage
VM ya itu biasanya kita perlu alat tambahan. Sedangkan kok Proxmox itu dia punya web nanti yang bakal kita coba tunjukin ya. Terus open source ya variasinya banyak kalau buat VM. Tapi ada juga yang berbayar. Sedangkan kalau Proxmox itu open source bebas digunakan dan dimodifikasi. Terus ada clustering ya. Untuk VM sendiri itu bakal pakai alat tambahan sih kalau mau clustering. Dan kok Proxmox itu udah ada bawaannya gitu. Dan high availability gitu. Backup dan snapshot ini tergantung VM-nya. Dia platformnya apa. Kalau Proxmox itu dia fitur bawaannya udah support backup sama snapshot gitu. Dukungan storage ini nanti tergantung platform buat VM. Tapi kalau di Proxmox dia udah pasti dan lebih luas dia punya ZFS, CHAP sama LVM. Kinerja kontainer. Nah, VM ini nggak semua VM itu support buat kontainer gitu ya. Tapi kalau Proxmox itu dia punya LXC yang buat support kontainer. Komunitas dan dukungan itu nanti tergantung vendornya lagi. Tapi kalau Proxmox dia punya komunitas aktif dan dukungan komersial. Terus keamanan beragam tergantung implementasi. Sedangkan kalau Proxmox dia udah bawaannya udah ada AppArmor sama Cgroup. Kayak gitu sih. Paling eh kita langsung lanjut aja ya. Nah, ini aku udah buka VMware Workstation ya. Nah, kita bakal seperti yang aku bilang di awal ya, kita bakal pakai bantuan VM Workstation Player ini sebagai hypervisornya. Jadi kita bakal running Proxmox-nya itu di sorry sebagai VM gitu ya. Oke, kita mulai aja. Pertama, kalian create new virtual machine. Terus di sini install this image file-nya itu sesuai tempat kalian tadi download Proxmox-nya. Masukin aja. Terus kalau udah di next. Nah, kalau udah sampai sini, guest operating systemnya. Ini saya guest OS-nya ya berarti ya. Aku pakai Linux ya buat jalanin Proxmox-nya. Terus ini versinya aku ikutin bawaan aja. Nah, virtual machine name-nya aku kasih nama Proxmox gitu ya. Aku kasih Proxmox 1. Nah, ini buat space buat di VM ya. Kalau mau isi berapa, aku isi 20 aja. Nah, kalau udah, kita ke customize hardware. Kita agak ubah dikit ya settingannya. Nah, settingannya yang kita cek dulu. Di sini ada memori ini RAM ya. Aku naikin ke 8 GB. Soalnya dia bakal bisa nampung banyak VM ya nanti ya Proxmox-nya. Terus habis itu prosesor, aku biarin 2. Paling di sini ya, Virtual Engine ada Virtual Intel VT or AMD gitu ya. Ini cek aja, soalnya beberapa prosesor tuh ada yang support sama nggak support. Nanti kalau kalian nggak support dimatiin aja. Terus ini aku biarin. Kalian di sini network adapter. Nah, buat ngatur banyak VM ya antar PC. Ini kan bisa manfaatin bridge ya, pakai connect directly to physical network. Jadi semua PC atau laptop gitu yang kehubung ke router ya secara fisik pakai kabel LAN gitu, itu bisa diakses lewat Proxmox ini bisa diakses lah. Dan sebaliknya, kira-kira gitu. Nah, harusnya udah aman. Ini aku close aja. Nah, udah aku ubah, sekarang kita finish. Oke, ini di play aja kalau udah. Udah ada. Oke, ini buat tampilan awal Proxmox-nya. Ini di upload aja, terus kita install Proxmox VA gitu. Nah, ini tunggu dulu aja deh. Dia bakal reboot. Nah, kita udah sampai di tampilan awal ya. Ini ada end user license agreement. Ini di scroll ke bawah aja, terus di I agree. Nah, buat target harddisknya, ini kita udah pakai virtual VM ya. Kita pakai full instalasinya. Country kalian masukin Indonesia. Terus, oke, lanjut aja. Nah, di sini ada password sama email. Ini kalian isi sebebas kalian. Pastiin bisa kalian ingat gitu ya. Nah, di sini udah sampai manajemen interface. Ini biarin ENS33, terus hostname ya. Hostname ini aja. Jadi nanti host utamanya nanti pakai memet.com. Ini bebas ya. Aku mau kasih nama uh, lokal host, lokal buat Prosmosnya ini nanti memet.com gitu ya. Terus IP addressnya ini beda-beda tergantung tempat kalian. Yang pasti diingat-ingat aja lah ya. Udah, kalau udah semua diinstal aja. Nah, ini sambil nunggu ya.
Mungkin kalau misalnya ada yang bingung, kenapa nih aku pakai eh, apa namanya, pakai Proxmox di atas VM ya. Soalnya kalau mau install Proxmox langsung tanpa hypervisor itu bisa, cuma ribet gitu ya. Kita harus ngebut OS-nya dari awal gitu ya. Jadi aku bakal dari window hypervisor, terus Proxmox-nya aku setting sebagai virtual machine. Kira-kira gitu yang aku lakuin ya. Nah ini sambil nunggu, ya ini udah 99%, ini harusnya sebentar lagi kelar ya. Tunggu dulu aja. Nah kalau udah 100% ini biasanya dia minta reboot. Kalau nggak kita diamin nanti dia bakal automatic reboot. Ini udah masuk ke settingan Proxmox-nya. Ini di, oke, ditunggu aja. Oke, ini udah, oke, tunggu sebentar. Oke, udah berhasil masuk ya. Ini kita udah masuk ke Proxmox-nya. Terus sekarang emet login. Nah, ini nanti username ngikutin hostname tadi ya. Nah, loginnya apa? Ini kan ketika aja root. Terus passwordnya. Itu password yang tadi sempat kita masukin di awal itu ya. Yang barengan sama example mail itu ya. Email itu ya. Nah, di sini aku masukin dulu aja. Nah, kita udah masuk ke Proxmox-nya. Nah, Proxmox-nya ini jalan di Debian gitu ya. Nah, langsung aja kita ke websitenya si Proxmox. Oke, ini kalian masukin aja 192.168.1.1.0. Nih, kalian samain sama yang di atas tuh, HTTPS sekian sekian. Oke, di sini oh, ini aku salah ya, tadi ini harusnya namanya. Oke, nah kalau misalnya muncul kayak gini, kalian nggak usah panik. Ini help to understand, terus kita tetap proceed aja. Nah, ini tampilan antar mukanya si Proxmox ya kalau pakai website. Kita bisa langsung akses dari eh, website kalian lah ya. Kayak Chrome atau apa Opera gitu juga bisa. Nah, ini semua yang kehubung ke router kalian ya, router ke dalam satu jaringan secara fisik itu bisa kalian akses saja. Ini 192 bla 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 8006 itu kan bisa langsung akses lewat laptop dan device lainnya. Pokoknya kehubung secara kabel gitu ya, ke apa namanya, ke routernya. Kalau kalian nggak pakai kabel atau virtual itu ya, wireless itu nggak bisa. Oke, lanjut aja. Username-nya apa? Ini root sama kayak yang tadi di VM ya. Oh ya, paling kalau mau akses ini pastiin VM-nya nyala gitu ya. Browser jalan. Passwordnya yang tadi ya. Dah, oke, ini udah sampai tampilan awal dari Dropbox-nya gitu. Oke, mungkin buat awal ya, perkenalan dikit. Di sini ada Mehmet nih ya. Paling atas dulu, data center. Ya. Data center nih coba kita klik. Nah, di sini nanti muncul banyak list. Ini yang buat kita ngemantau banyak sebutannya node gitu ya. Kita bisa node, bikin banyak node gitu ya. Nah, yang pertama di sini aku udah punya node. Ya. Ini namanya, aku kasih nama Mehmet ya, host di utamanya gitu ya. Nanti kalau kalian bikin lagi gitu ya, itu nanti bisa bikin note baru lagi. Misalnya eh, Alexander gitu ya, terus note-nya Alexander terus, atau mau kalau note 2 gitu juga bisa. Terus bisa juga buat lagi Charlie itu juga bisa gitu. Tergantung device-device kalian gitu. Nah ini data center, dia punya satu note Mehmet gitu ya. Kita balik ke data center dulu. Di sini ada summary. Ini kalian bisa pantau kinerja Proxmox kalian. Itu nanti ada CPU, memori, storage gitu ya. Di sini storage-nya 14 GB yang tadi saya, terus ada RAM tadi 8 GB ya, kepotong, terus ada CPU 2 core gitu. Nah, cara kerja pemantauan ini itu nanti dilihat dari banyak node-nya gitu. Di sini node-nya cuma satu. Kalau misalnya ada node lagi nanti di sini CPU-nya bisa nambah jadi 4, memorinya bisa 8, storage-nya bisa nambah lagi, kira-kira gitu. Ini node terus cluster ya. Ini nanti kalau kalian mau bikin cluster atau grouping node itu bisa pakai bantuan cluster node gitu ya. Nah, ini buat settingan settingan data centernya gitu ya. Paling gitu aja sih. Oke, ini kita udah sampai install VM.
Nah, yang bikin Proxmox ini bagus ya, itu tadi ada di clustering. Sama kita bisa bikin, kita bisa manage VM-nya tadi ya, kita bisa pantau juga. Nah, di sini aku paling coba ajarin kalian cara bikin template VM gitu ya. Nanti bisa di-apply langsung ke PC-PC yang kehubung di satu jaringan, kira-kira gitu. Oke, sekarang aku ajarin buat contoh bikin VM ya. Nah, di sini kan aku udah ada node Mehmet. Ini klik kanan aja terus ada create VM. Nah, di sini bakal ada virtual machine ya. Node-nya kalian kasih nama aja. uh, ini buat node yang berjalan ya. Oke. Paling VMID-nya bisa kita ubah. Kita kasih nama misalnya 800. Oke. Ini kita net. Paling aku kasih nama. Udah Mehmet aja deh. Mehmet. Next. Nah, di sini ada OS-nya. Itu mau pakai apa gitu ya. Nah, ini nanti kalian bisa cari sendiri buat ISO image-nya. Tapi ini di sini aku bakal do not use any media dulu aja. Terus ini kita lanjutin dulu aja. Next. Terus kalau LVM ini kita diamin dulu aja deh. Nggak apa. Atau enggak ini di kita lanjut dulu deh. Socket core ini tadi core yang mau jalan. Kita kasih satu aja. Memori 2 GB. Eh, Bridge-nya ini di FMBR 0 itu nggak apa. Finish. Nah, sekarang kalau kita buka si Node Mehmet, itu dia punya kayak PC gitu, gambar PC ya. Ini sebetulnya VM gitu. Nah, udah kebuat nih. Sekarang kita coba jalanin VM-nya gitu. Nah, ditunggu dulu aja. Nanti Proxmox-nya, ini dia bakal jalanin apa namanya, VM lagi gitu, kira-kira gitu. Ini aku tadi bosan double klik si Mehmetnya aja. Nah, udah. Ini aku bosan double klik si Mehmet, dia running di Proxmox ya. Sekarang udah jalan nih em, buat apa namanya, VM yang jalan di atas si kemunya gitu ya. Kira-kira gitu. Ya sih itu gitu aja sih. Nah di sini dia looping terus. Soalnya di sini nggak ada boot installnya. Kalau mau nanti kalian bisa coba cari-cari dulu deh. Mungkin aku hapus dulu deh coba ya. Eh tadi kan buat buat VM yang udah kita buat tadi ya. Itu kan dia belum ada OS yang jalan ya. Nah sebetulnya itu tergantung kita mau gimana. Nah, misal kalian mau pasang OS lain gitu ya di VM yang di dalam Mehmet, itu kalian VM-nya, kalian bisa tambahin dulu ke Proxmox-nya. Cara gimana? Di sini ada lokal, ya, lokal terus di sini ada ISO image. Ini kalian bisa upload file, select file-nya. Di sini karena aku nggak ada ISO image yang lain ya, ini aku bakal masukin Proxmox-nya tadi, terus dia upload aja. Nah ini agak lama ya. Nah ini kalau misalnya udah selesai buat copy datanya ya, udah uploadnya udah berhasil, paling kita bikin VM lagi juga ya. Kita create VM terus kita bikin Proxmox dan Proxmox gitu ya. Ini kebetulan aku nggak ada yang lain ya, kalian bisa coba aja pakai yang lain, bisa kali Linux atau yang lain gitu ya. Nah ini oke. Nah ini pilih aja ISO image ya yang udah kita upload tadi. Ini ku next aja. Next. Next. Ini memorinya juga next. Ini masih sama kayak yang tadi ya, ini aku ngulangin prosesnya aja. Terus di sini udah ada 300 ya tadi ya dia. Nah kayak udah bisa, sekarang kita coba start aja. Ini kalau udah ke start, kita double klik aja. Nah, udah jalan nih. Jadi kita bikin Proxmox dalam Proxmox gitu ya. Proxmox yang ini jalan di atasnya Kemu gitu ya. Sebagai VM juga. Aku close aja. Mungkin gitu sih video tutorial untuk panduan dasar penggunaan Proxmox-nya dan VM-nya. Sekian dan terima kasih.